Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai boon ya. Boon yang dimasukkan ke dalam karakter yang sudah kita buat, atau di sini dinamakan rigging. Ya, nanti rigging itu ada penggunaan modifiernya fisik ya. Kalau di sini ya tinggal tekan P, nanti di sini belum ada karena objeknya belum kita seleksi. Nah, untuk objeknya kita buka objek yang sudah kita create pada latihan-latihan sebelumnya ya. Nah, dalam praktek kali ini saya akan menggunakan karakter saya atau karakter kita yang sudah kita latih pada pertemuan awal itu ya, alien ini ya. Ini tangannya juga sederhana ya. Yang penting nanti kan memasukkan boon dan memfungsikan boon untuk menganimasikan karakter alien ini ya. Oke, untuk pertama ya kita buat, pastikan ya ini kalau dulu belum dijadikan mesh ya, ini klik kanan editable mesh atau poly ya boleh. Kalau poly ini untuk karakter yang digunakan untuk game ya. Untuk poly ini agar dapat diedit dengan mudah ya. Jadi sub objeknya itu ya, ini walaupun masih ada ya, tapi ini karena ini juga sedikit ya, nah, sub objeknya, jadi kita pakai mesh juga tidak masalah. Nah, kemudian kita klik kanan ya, objek properties. Nah, ini see through ini untuk bisa melihat objek tembus pandang ya. Ada juga yang tekniknya menggunakan material editor. Nah, ini diberi opacity-nya ini ya, diberi value 0 ya, jadi transparan ya. Tapi kalau untuk editing saja ya, ini see through ya. Oke, nah ini supaya bisa lihat tembus pandang ya. Selain see through, ini freeze juga bisa diaktifkan karena supaya tidak sengaja kalau terseleksi atau teredit gitu ya. Nah, ini kan jadi tidak bisa diedit ya, tidak bisa diedit, hanya mode untuk referensi tulangnya nanti ya. Ya, ini ya. Lalu kalau seperti itu, pertanyaannya bagaimana nanti kalau mau mengaktifkan kembali ya, berarti kita pakai select by name ini ya. Ini tombolnya di sini ya, atau ini biasanya shortcutnya itu H itu ya. Coba kita tes ya, ini H. Terus nah, ini kan box, ini masih box ya namanya ya. Ini juga plane-nya masih ada, ini sebetulnya sudah tidak diperlukan ya. Dua ini juga sudah tidak diperlukan. Oke, nah ini kan sudah bisa aktif. Nah, kalau mau di ya, freeze-nya dimatikan begitu ya. Oke, nah ini jadi tidak bisa, interaktivitas mouse-nya tidak bisa ya. Ini kalau kita klik berkali-kali tidak bisa secara tidak sengaja terseleksi ya. Kemudian ini biped kita sudah, atau skeleton ya, kemarin pertemuan sebelumnya sudah kita berlatih ya, menggerakkan skeletonnya tanpa ada objek bendanya ya, tanpa ada objek bendanya atau karakternya. Nah, sekarang kita mau masukkan ya bipednya itu ke dalam objek karakter ya. Kita pipet nih ya, terus ya kita create saja ya. Nah, ini terlalu tinggi, nah Bapak nanti bisa disesuaikan ya.
Nah, kita sesuaikan dulu dengan desain karakternya ini ya. Misalnya ya, nanti yang jadi pusat seleksi kan ini ya. Nah, pusat pipnya ini. Nah, ini bisa disimpan ya namanya ya. Ya, ini pusat pip ya. Pusat ya. Supaya nanti kalau mau seleksi itu, nah ini ya langsung ketemu. Karena nanti kalau sudah mulai menganimasikan itu ya, kompleks ya, yang ada di dalam scene ini banyak ya. Kemudian kita edit ya ini ya. Ya, ini kita aktifkan mode figur ya. Mode figur aktif. Ya, kemudian kita seleksi parameter struktur. Nah, ini ya kita sesuaikan ini misalnya tulangnya atau skeletonnya itu jenisnya skeleton aja ya. Ya, kemudian ini spine linknya ya, ini 3 aja ya. Jangan, nah 3 aja, jangan terlalu banyak atau sedikit. Ini sesuai dengan aliensnya ya. Ya, kita lanjutkan. Ini kita zoom pusat pipnya ini. Toolingnya ini ya, coba ini satu aja nih ya, jempol ini kalau nggak salah ya. Ibu jari ini banyak satu aja ya. Sebelum lanjut kita bisa simpan dulu ya. Nah, kemudian kita sesuaikan ukuran pipetnya apa ini, tulang skeleton ya, dengan objeknya ini ya. Pertama ini kita posisikan ini ya, pelvisnya ini kita matikan dulu ya. Ini kita posisikan ya, ini bisa kita matikan. Kemudian kita seleksi view 001 ini ya. Nah, ini ya, kemudian kita sesuaikan baik posisinya maupun ukurannya ya. Nah, ini karena tembus pandang ya, jadi mudah ya, kita lebih mudah untuk ya menyesuaikan dengan. Nah, ini juga saya reset layoutnya ya. Ya, gini ya. Mungkin secara tampak ya di sini ya. Nah, ini mungkin bisa masih terlihat gitu, karena nanti saat seleksi itu agar mudah gitu ya. Ya, ini ya, ini agak kelihatan gitu ya. Ya, ini baru posisinya. Nah, kita atur juga ukurannya ya. Ukurannya ya, Anda tinggal yang pelvis tadi itu ya. Ya, kita
select and uniform ya. Ya, ini mungkin bisa pakai apa ini, symmetrical gitu, karena kakinya kan ya, misalnya kalau, atau bisa pakai ini opposite ya. Ya, baik, kita lanjut untuk mengatur ukuran penulangannya ini ya. Ini kita bisa, ini kalau posisi begini nanti figure mode untuk mengedit dari atribut bone skeleton ya. Lalu kita pakai off saja ini ya, atau ya on begini, coba kita on. Nah, kita kalau figure mode dimatikan ya, ini kita seleksi kakinya ya, aktifkan yang ini. Nah, ini tidak berfungsi ya. Nah, pakai ya, nah ini diaktifkan. Kemudian misalnya kita pilih simetrikal ya kan, kaki ya, kalau ini tidak ada ya, kaki simetrikal. Nah, ini kita aktifkan. Nah, ini kita pendekkan ini ya, sama ini ya, ini cebol ini ya, karakternya ya, ya tidak masalah ya. Ini yang lama memang mengatur ini ya, mengatur dari ukuran tulangnya ini ya. Masih kurang ya, ini dan ini, kemudian simetrikal ya. Ya gini mungkin ya. Kemudian juga berlaku untuk bagian ini ya, tulang ini ya. 1, ini kan ada 3 ya, 1 2 3 ya. Nah, ini kepalanya ya, sini ini kepalanya diperbesar ya. Ya, untuk kepalanya itu sebesar atau sedapat mungkin melingkupi semua ini ya, semua kepala aliennya itu ya. Ya, kalau ini belum ya, ini segini aja ya. Pokoknya kepalanya itu aliennya masuk ya di dalam tulang. Karena kan yang nanti berguna itu adalah skeleton ini akan ya melingkupi kepala itu agar mengikut dari ya skeleton tengkoraknya ini ya, atau ini dinamakan head ini ya. Ya, ini juga berlaku untuk tangannya ini ya. Kemudian ini diputar ya. Nah, ini hati-hati ya,
kita karena memilih dua ya. Ya. Kemudian pilih ini lagi ya. Ya, selanjutnya kita atur ini juga ya. Ya, sedapat mungkin ini masuk di ya di sini di bagian badannya itu ya. Ini mungkin bisa kecil aja begini ya. Nah, yang ini ya, ini dari tampak ini belum ya. Nah, ini ya, mungkin kalau detail langkahnya lama ya, jadi ini sudah saya sesuaikan ya. Nah, seperti ini ya. Ya, selanjutnya kita akan menyatukan tulangnya ini dengan karakternya ya. Jadi kita aktifkan objek alien ya. Objek aliennya kan tadi namanya yang box ini ya, masih belum ada namanya, boleh diberi nama ya. Kemudian kita pilih modifier list ya, kita pilih fisik ya. Nah, ini fisik ya. Kemudian kita tekan attach node ya. Ya, kemudian kita pilih pusat pip ya. Nah, ini pip 001 pelvis nih. Oke. Ya. Ya, dan untuk memastikan tadi ya, kalau mungkin kita masih terkunci ya di bagian
karakternya ya. Nah, ini bisa di unfreeze all. Nah, dari sini juga bisa sebetulnya ya. Kemudian tadi nah ini kalau seperti ini nanti kesulitan ya, pusat bit ya, fisik ya tadi ya. Nah ini fisik, saya zoom dulu di bagian, nah ini, nah tadi sudah siap ya, ini sudah bisa diklik nih ya. Nah pip 00 pelvisnya ya, atau pusat pip bisa. Ini tekan attach node, tekan ini tadi ya. Ya ini langkah yang krusial nih ya. Coba kita klik initialize. Mungkin ada bagian yang nanti jika dianimasikan masih tertinggal itu ya. Nanti kita tinggal edit. Nah ini mungkin ini kakinya juga masih belum. Nah kepalanya, kalau kepalanya ini sudah ya malahan ya. Nah kalau sudah nanti coba dianimasikan dulu ya. Baik, sekarang coba kita animasikan ya. Misalnya ini ya, kita animasikan ya ini. Nah ini masih ada tulang yang tertinggal tuh ya. Nah itu yang tertinggal ada jempolnya ya, karena kan kalau kita lihat tuh memang ini tulangnya segini tapi jempolnya ini tidak ikut ya. Nah, ini kita edit envelope-nya ya. Ini untuk mengeditnya ya, kita masuk ke fisik, sub objeknya envelope ya. Ini ya, kita fokus di tangannya tadi karena kan yang tertinggal itu jempolnya ya, tapi nanti ini berlaku untuk semua ya. Ini envelope ya, kita klik ya, kita klik salah satu. Nah ini ya, nah ini ternyata kalau kita lihat, nah ini memang tapak tangannya tidak terdampak semua ya, jempolnya ini ya. Nah ini coba kita edit ya. Ini misalnya strength-nya jadi 2 misalnya, tab. Nah ini sudah mulai menguat ya, atau radial strength-nya jadi 2 gini. Nah ini sudah mulai merah ya, sudah merah berarti sudah terdampak. Nah ini kan kita bisa lihat di sini misalnya ini kalau segini strength-nya tadi 2 ya, terus radial scale. Nah ini ya, nah ini bisa kelihatan sebagaimana merahnya itu adalah yang mendampak terhadap taggingnya dari karakter ya. Nah, ini sama, ini berlaku sama untuk yang ini ya. Misalnya strength-nya 2, wah, terus scale-nya 2 misalnya ya. Ini jempolnya sudah ikut ya. Coba kita animasikan lagi ya. Ya ini saya atur posisinya dulu ya. Nah ini sudah ikut ya jempolnya ya. Kalau tadi itu tidak ikut ya jempolnya, ada juga yang secara default itu justru mengefek ke yang lain ya. Misalnya kakinya ini ya misalnya ya, kita coba animasikan. Nah ini ikut ya, berarti terlalu kuat ini, justru terlalu kuat. Nah kalau terlalu kuat ya,
berarti kita edit envelope-nya juga ya. Nanti ini berlaku untuk semuanya, Anda pastikan dulu sebelum dianimasikan ya. Jangan sampai ada yang ya seperti tadi tidak ikut, atau justru yang seharusnya tidak ikut malah justru ya itu tertarik ya. Nah ini berarti ini tulangnya kakinya ini mengefek ke sebelahnya ini ya. Nah ini coba kita justru kurangi mungkin ya. Jadi nah itu kita lihat aja di sana di nah ya segini mungkin ya, strengthnya ya bisa. Berarti ini satu berapa ini ya, nah samakan aja ya 1,1 gitu. Terus untuk yang sebelahnya juga sama nih. Nah ini ikut nanti sebelah kakinya ya. Radial scale-nya justru segini ya. Terus strength-nya tambah dikit ya, tidak apa-apa ya. Kita tes lagi ya, misalnya ya ini misalnya saya animasikan. Nah ini kekuatannya masih mendapat ya. Nah ini nanti kita edit ya, editingnya seperti ini ya. Misalnya ini kan terdampak dengan yang di luar ya. Kalau ini tadi kan both itu 2, kalau yang ini outer itu hanya luarnya aja. Nah ini segini aja ya dampaknya ya. Atau mungkin ada lagi ya, ini outernya ini ya, ini juga sama ini ya, supaya tidak terdampak kaki yang ada di sebelahnya ya. Ini juga sama. Nah ini yang luarnya ya, yang luarnya terlalu kuat ini ya. Ini setelah itu kita coba lagi untuk menganimasikannya ya. Ini saya keluar dari sini ya, ini kita mainkan ya. Kalau ada yang tertinggal, nah ini berarti perlu editingnya yang teliti ya, yang rapi, yang teliti. Tapi idenya yang penting Anda tahu ya. Ya makanya ini perlu ketelitian pada saat rigging ya. Saat rigging itu perlu ketelitian. Nah ini ternyata ini tidak ikut ya, memang tidak terdampak nih. Nah ini tidak terdampak ya. Baik, pada intinya untuk rigging ya saya skip ya, nanti Anda rapikan sendiri ya. Yang penting kita sudah tahu ya ide besarnya. Nah kemudian kita tinggal menggunakan rekaman gerakan ya. Ini sudah dijelaskan di pertemuan yang sebelum ya. Ini Anda tinggal pilih motion. Nah ini kita ambil rekaman gerakan yang Anda sudah miliki ya. Nanti untuk rekaman gerakan ya, kita dulu sudah mencoba yang berlari itu ya. Nah itu juga bisa menggunakan alat ya. Nah kita alatnya dalam hal ini manual ya. Jadi gerakan-gerakan yang sudah ada ini memang direkam oleh
alat yang kemudian menjadi file rekaman gerakan. Ya, ini saya akan coba hasil rekaman file yang sudah ada ya, misalnya stretching ini ya, open. Nah, ini otomatis ini sudah dibuatkan keyframe ya. Ya, saya ulangi ya, ini jadi pilih pusat bip ya, kemudian ini kita matikan figur mode-nya, kemudian kita pilih file. Ya, saya sudah punya hasil rekaman beberapa gerakan ya. Ya, oke. Nah, otomatis dia sudah memposisikan dirinya di latar ya. Nah, ini coba kita play. Ini saya ya play ya, seperti ini. Untuk melihat lebih bagus ya, kita sembunyikan ya ininya, semua tulangnya itu ya. Ini select all kecuali yang alien ya. Nah, ini kita hide ya, hide selected. Nah, misalnya, dan ini masih masih see through ya. Nah, ini oke. Ya, ini ya, mungkin ini masih agak kacau ininya ya, mesh objeknya ya, tetapi ini ide besarnya semoga bisa ditangkap. Nah, ini kan masih ya, posisinya juga masih kurang ya. Nah, ini tadi kita sudah terapkan rekamannya ya, 1 2 ya. Ya, mungkin di zoom saja ya, play ya. Ya, tinggal kita render dan kita gabung dengan UVW unwrap kemarin ya, unwrap UVW yang sudah kita terapkan sehingga jadi bajunya itu ya. Nah, ini untuk renderingnya, prosesnya saya skip, saya langsung perlihatkan hasil rendernya ya. Nah, hasil rendernya nanti sekalian dengan UVW unwrap-nya ya, seperti ini saya kaosnya saya buat ya, sederhana aja ya. Kemarin di Photoshop, nah yang ini dibuat di Corel atau Illustrator juga sama bisa. Nah, seperti ini juga masih tangannya masih masuk ya ini. Nah, ini ya, ini kaosnya sudah ya. Jadi tinggal Anda kreasi idenya dan Anda terapkan teknik dasarnya yang rapi, yang bersih ya di setiap sisi dari tubuh ya, karakter ya, dan maupun pembuatan dari unwrap UVW nya yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Ya, ini kalau komputernya bagus ya, ini mungkin sambil di rotasi lancar ya. Nah, ini ya, untuk mengingat kembali ya, ini perekamannya prosesnya seperti ini, film Avatar. Jadi ini aktornya ya, dengan menggunakan ya seragam khusus ya, direkam gerakannya ya. Nah, ini kabelnya ya masuk ke dalam software. Nah, ini seragamnya ya. Nah, softwarenya ini merekam gerakan tersebut ya.
sehingga kita dapati animasi yang ya tidak usah satu persatu di rotate, ya move dan sebagainya. Baik, selamat mencoba, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.